Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, dia menyambut aku." Demikianlah sabda Tuhan. Dikatakan oleh Tuhan menjadi seperti anak kecil. Kalau menjadi seperti anak kecil, seringkali pikiran kita lalu melayang-layang. Oh, kalau begitu, apakah sikap kekanak-kanakan itulah yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus? Tidak, bukan pemikiran kekanak-kanakan. Kalau kekanak-kanakan berarti pancen iki wong iki pikirannya sih cetek banget gitu ya. Tetapi bersikap seperti anak kecil itu, kita juga dengan sepenuh pikiran kita, sepenuh hati kita adalah orang dewasa. Namun sikap kita kepada Allah, yakni sikap seperti anak kecil. Sikapnya apa? Sikapnya adalah ketergantungan yang luar biasa kepada Allah. Anak kecil itu kan sangat tergantung kepada orang tuanya. Mau apa saja tergantung pada orang tuanya. Dan kita bisa melihat seperti nyebrang jalan saja, kalau anak kecil semakin misalnya itu tergantung pada orang tua dan orang tua juga memegangnya itu semakin erat. Semakin erat. Kalau orang itu semakin dewasa, semakin pegangannya itu semakin kendor. Bahkan mungkin malah memegang orang tuanya karena orang tuanya mungkin sudah rapuh untuk bisa berjalan. Nah, di situ kita bisa melihat ketergantungan kita kepada Allah itu adalah seperti itu. Kita selalu mau menggantungkan diri, digandeng oleh Tuhan. Tidak merasa bahwa kita mampu. Menjadi seperti anak kecil juga menggambarkan bahwa kita tidak mempunyai apa-apa. Kekosongan diri, tidak punya apa-apa. Ini sebetulnya yang menjadikan kita hanya menggantungkan, pokoknya apa yang diberikan oleh Tuhan pasti yang terbaik. Kita melihat semakin ketidakmampuan kita di hadapan Tuhan, semakin kita akan bisa merasakan dan mengalami bagaimana Tuhan itu memberi. Kita bisa andaikan janin yang ada di rahim seorang ibu. Dalam bernafas pun itu tidak terdengar. Walaupun dia hidup di dalam rahim. Gerak pun itu juga mungkin kalau janin itu makin lama makin besar, mungkin bisa terasa bagaimana dia koprol di dalam rahim ibu itu. Tetapi semakin dia kecil, ibu itu tidak merasakan. Tetapi saluran makanan dari diri tubuh ibu itu ke dalam janin atau calon bayi itu selalu ada. Dan ibu itu pasti akan memberikan yang terbaik untuk janin itu, bayi itu. Demikian juga ketergantungan kita kepada Allah. Semakin kita seperti anak kecil, menjadi seperti anak kecil itu di hadapan Allah, semakin Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Dan di situ kita bisa melihat bahwa kita akan bisa merasakan penyelenggaraan Tuhan yang luar biasa untuk diri kita. Nah,
Kita bisa melihat ini, mengapa Tuhan menggunakan perumpamaan mengenai menjadi seperti anak kecil. Nah, Ibu Bapak, saudari-saudari kasih dalam Tuhan, Santa Teresia dari kanak-kanak Tuhan menggambarkan dirinya seperti itu. Bahkan di dalam tulisannya yang sebetulnya ungkapan doanya adalah, Tuhan berikan, jadikanlah aku seperti bola yang engkau pakai sebagai sarana permainan. Kalau engkau capek, letakkanlah bola itu di pojok. Namun bila engkau memang mau berkenan, permainkanlah bola itu. Kita bisa melihat seperti itu. Jadi kadangkala kita akan dibuat seperti alat permainan. Jadi si Santa Teresia merasakan seperti itu. Jadi ribet kesana kemari, tetapi kadangkala merasakan ada kekosongan, seolah-olah ditinggal di pojok. Di situ kita bisa melihat bahwa ini sikap yang luar biasa. Dalam kehidupan kita, seolah-olah kita akan bisa merasakan dan mengalami bagaimana Tuhan itu membuat kita kesana kemari, tapi demi pelayanan. Karena kita adalah diselenggarakan oleh Dia. Namun kadang-kala kita juga tidak boleh mengeluh kalau seolah-olah kita dibiarkan. Kenapa? Karena Tuhan itu masih harus juga mendewasakan orang lain. Tidak hanya melulu Tuhan memperhatikan diri kita semata. Kita tidak mencari perhatian, tetapi kita membiarkan Tuhan untuk menyelenggarakan kehidupan kita. Nah, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk itulah maka mari kita belajar meneladani kehidupan Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus ini, dan kita juga mencoba untuk menerapkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan melalui Injil hari ini. Selamat merenung.